Memahami karakteristik remaja usia 12-15 tahun, SMP. Remaja pada usia 12-15 tahun, usia SMP, mengalami perubahan dramatis pada banyak aspek, di antaranya meliputi fisik, emosional, sosial dan kognitif. Identitas mereka mulai terbentuk, tetapi seringkali ini adalah jalan berbatu, mereka cepat berubah dari senang menjadi sedih atau dari merasa pintar hingga merasa bodoh. Mereka mungkin khawatir tentang sifat-sifat pribadi yang penting bagi mereka, tetapi hampir tidak terlihat oleh orang lain. Dengan kemampuan yang tumbuh untuk melihat konsekuensi dari tindakan yang berbeda, kelompok remaja usia SMP ini semakin mempertimbangkan siapa mereka dan ingin menjadi seperti apa mereka nantinya. Mereka lebih mampu berpikir seperti orang dewasa, tetapi mereka tidak memiliki pengalaman dan penilaian yang dibutuhkan untuk bertindak seperti orang dewasa. Penting untuk mengenali hal ini dan menganggapnya serius dalam membantu mereka menuju proses pencarian identitas diri yang kuat. Perkembangan intelektual. Sebagian besar remaja usia SMP menikmati belajar tentang aspek sosial. Sehingga hal ini bekerja dengan baik ketika mereka diajak belajar dalam kelompok kecil. Berikan kesempatan dan biarkan mereka terlibat di sekolah dan belajar. Dorong rasa ingin tahu mereka. Mereka masih sangat dipengaruhi oleh teman-teman sebaya dalam membangun nilai pribadi dan pandangan terhadap dunia di sekitar mereka. Banyak dari mereka yang telah mampu berubah dan mempertimbangkan dari pemikiran konkret ke pemikiran abstrak, seperti nilai dan batasan pribadi, persetujuan, dan sebagainya. Memiliki emosi yang kuat yang bisa berubah cepat dengan pernyataan, cinta, atau benci, dalam sebuah diskusi. Karena kemampuan intelektual mereka yang berkembang, mereka sering mengeksplorasi dan menemukan hal-hal baru melalui diskusi, penalaran. Ini adalah cara yang baik untuk belajar dan mendapatkan wawasan dari dan untuk mereka. Mereka tidak menyukai pekerjaan rumah kecuali itu menyenangkan. Perkembangan emosional. Emosi yang berubah-ubah secara cepat muncul saat pubertas. Hal ini membuat banyak remaja sangat sensitif secara emosional, dan mudah merasa tersinggung atau terluka. Bersabarlah dan lembutlah, karena mereka mengalami emosi yang kuat yang dapat dengan cepat berubah. Ketika kemarahan atau emosi lain mengambil alih, bahasa yang mereka gunakan bisa menjadi kuat. Saya akan membunuhnya. Saya ingin memukulnya. Dia sangat buruk, dia harus mati. Sebagian dari mereka mengungkapkan kemarahan secara lisan. Sementara yang lain mengungkapkannya secara simbolik, misalnya dengan membanting pintu atau bertengkar. Kasih sayang secara fisik seringkali tidak diinginkan, misalnya, malu dipeluk orang tua. Ada keingintahuan tentang berbagai hal yang baru atau terlarang. Ini bisa membuat mereka masuk ke dalam perilaku berisiko yang lebih serius, seperti menyakiti diri sendiri, merokok, minum alkohol, atau berhubungan seks tanpa kondom. Bicarakan tentang perilaku semacam itu dan diskusikan konsekuensinya sehingga mereka dapat membuat pilihan mereka sendiri. Perkembangan sosial. Ini adalah usia ketika tekanan teman sebaya memiliki pengaruh paling besar. Menjadi sama, dan diterima, adalah prioritas utama. Dengan demikian, banyak yang akan melakukan hal-hal dalam kelompok yang tidak pernah mereka lakukan sendiri sebelumnya. Kelompok-kelompok sosial terbentuk dan mereka tahu siapa mereka namun mungkin mereka tidak tahu di mana mereka cocok berada. Hubungan bisa menjadi sangat rumit. Mungkin ada pergeseran besar dalam lingkaran sosial ketika remaja melewati masa pubertas. Beberapa tetap dengan teman-teman mereka dan tidak peduli apapun yang terjadi. Yang lainnya menarik diri dan menghindari rekan-rekan mereka, atau berpindah kepada kelompok baru. Banyak yang lebih suka bersosialisasi dengan teman daripada mengerjakan tugas sekolah atau tanggung jawab lain. Perkembangan fisik. Pubertas memiliki beberapa tahap untuk anak laki-laki dan perempuan, dan tingkatan melalui tahap-tahap ini berbeda untuk semua orang. Beberapa khawatir tentang perkembangan yang terlalu cepat. Yang lain khawatir akan perkembangan yang terlalu lambat. Ini adalah usia ketika remaja perlu mulai belajar lebih banyak tentang kebersihan diri. Biasanya, antara usia 12 tahun dan 14 tahun, remaja menjadi sangat sadar dan ingin tahu tentang seksualitas mereka sendiri dan seksualitas orang lain. Diharapkan dengan memahami karakteristik remaja usia 12-15 tahun ini,
akan membantu kita dalam mengembangkan cara-cara membangun relasi yang tepat dan pola pengajaran yang sesuai dengan mereka dan bukan menggunakan informasi ini sebagai dasar untuk membuat pelabelan bagi mereka.